Salam marketing Kristus. Para marketing dan para pengusaha kasih Tuhan, kami seluruh tim marketing Kristus mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2021. Kiranya damai Natal serta berkat kesuksesan tahun baru itu melimpah buat kehidupan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dan tanpa terasa, di tahun ini kita akan sama-sama belajar juga tentang hal-hal yang baru dan sesuai dengan kita semuanya, di mana tahun ini formasinya akan kita rubah sedikit. Jadi mari kita sama-sama melihat di tahun 2021 ini dan di bulan Januari tema besarnya adalah bangkit bersama Kristus. Namun buat tema mingguannya kita berikan sisipan, dan kali ini tema yang pertama adalah bangkitlah semangat kita bersama Kristus. Bangkitlah semangat kita bersama Kristus. Ada satu ilustrasi berkenaan dengan topik ini. Ada satu negara besar yang akan mengalahkan negara kecil di seberang pulau sana. Untuk menuju ke tempat itu harus mengendarai kapal atau memakai kapal ke sana. Dan negara besar ini dia mengirim satu kali pasukan ke sana namun berakhir dengan kekalahan. Pasukan yang kedua dikirim juga berakhir dengan kekalahan. Pasukan yang ketiga dikirim juga berakhir dengan kekalahan. Bahkan mereka semua rata-rata kekalahan itu ditunjukkan dengan mereka pulang kembali memakai kapal itu kembali ke negaranya. Dan yang terakhir, jenderal di sana mengatakan, aku kirim seorang pemimpin perang bersama dengan pasukannya satu kali untuk bisa mengalahkan ke sana. Mereka sudah pesimis karena sudah 3 pasukan dikirim untuk bertempur mengalahkan di pulau ini, tetapi dia tidak, tapi justru mengalami kekalahan. Maka yang keempat dia kirim ke sana, dan apa yang terjadi? Yang keempat ini dia berhasil mengalahkan, mereka memakai kapal, menyeberang kapal dan datang ke sana dan mengalahkan pulau ini. Semua terkaget-kaget karena pasukan yang keempat beserta dengan komandannya berhasil mengalahkan musuhnya ini. Akhirnya dalam wawancara dia ditanya, apa rahasianya bisa mengalahkan pulau itu? Maka komandannya berkata, saya hanya punya satu cara. Apa itu? Saya begitu setiba saya di pulau itu, saya bakar semua kapal yang kami kendarai, yang kami pakai untuk menyeberang itu. Dengan tujuan apa? Dan kami katakan kepada anak buah seluruh prajurit bahwa kapal kami bakar. Jadi tidak ada alasan untuk kita kembali ke kampung halaman kita. Kita hanya bisa punya dua jalan. Menang atau mati di tempat ini. Dan dengan itu membangkitkan semangat yang tinggi, maka akhirnya pulau itu bisa dikalahkan. Para marketing, para pengusaha yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 mungkin kita mengalami satu pertempuran di dalam bisnis kita, dan itu melelahkan kita sehingga semangat hidup kita, gairah hidup kita menurun, dan kita masuk di tahun 2021 dengan semangat yang loyo, dengan semangat yang menurun. Tapi sesuai dengan tema hari ini adalah bangkitlah semangat kita bersama Kristus. Kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit semangat kita untuk menyongsong atau untuk masuk menjalani hidup tahun 2021 ini. Ada di dalam cerita Alkitab, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, sambilah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia, dia mengungkapkan dengan keputusasaannya, dia bercerita kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Kenapa? Karena Elia mengalami satu tekanan dalam kehidupannya, dan dia ketakutan yang amat sangat karena diancam oleh Ratu Isabel. Dan akhirnya dia semangat hidupnya menurun drastis, dan bahkan dia ingin mati. Namun apakah Tuhan biarkan? Tidak.
Demikian juga buat para pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini semangat kita menurun, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Dia pakai cara. Dan cara yang dipakai itu adalah Elia di dalam, kita lihat sama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 8. Di mana di situ katakan bahwa Elia taat pada firman Tuhan. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Elia dalam keputusasaannya, dengan semangat hidup yang menurun, dia ingin mati, Tuhan berikan dia makanan dan minuman. Tidak diberi nasihat, dia hanya diberi makanan dan minum. Pertama kali diberi makanan, makan. Dia makan, setelah itu dia tidur lagi. Tapi Tuhan kirim lagi roti dan juga minuman. Makan, perjalanan kamu masih jauh. Elia, dia taat pada firman Tuhan. Dia makan kedua kalinya dan akhirnya dia punya semangat hidup yang tinggi. Dan benar dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan. Kalau kita saat ini semangat kita mulai turun, mari taatlah kepada firman Tuhan seperti Elia. Maka kita akan punya mampu, semangat kita bangkit kembali bersama dengan Kristus. Hal yang kedua, kita dengar cerita Yakub. Yakub di dalam Kejadian ayat 37, pasal 37 ayat 35, demikian bunyinya. Katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Yakub semangat hidupnya menurun manakala dia dengar, walaupun itu berita dusta. Dia tidak tahu kalau dia dibohongin oleh anaknya, oleh anak-anak yang lain. Yusuf mati, meninggal. Dia katakan, aku akan berkabung selamanya sampai nanti ketemu di tempat perkabungan sana, di tempat kuburan sana atau di Telambah Basya sana. Saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat cerita ini sangat ironis sekali. Dan tetapi jangan-jangan itu terjadi sama kita. Yakub mengalami satu perkabungan yang luar biasa, semangat hidupnya menurun karena mengalami kedukaan yang besar. Saudara dan saya, para pengusaha dan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami ini, maka kita harus mengikuti cara Yakub. Yang kedua apa? Arahkanlah mata rohani untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat sama-sama. Kalau yang pertama tadi taat pada firman Tuhan. Tapi yang kedua, arahkan mata rohani untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Yakub di dalam Kejadian 45 ayat 27, waktu dia dibujuk oleh anak-anaknya, dia masih tidak percaya. Tapi begitu dia melihat kereta kerajaan, maka dia kembali semangat hidupnya bangkit kembali. Kereta kerajaan di sini berbicara tentang kemuliaan raja. Kemuliaan raja. Jadi hal yang kedua yang bisa kita pakai manakala semangat kita menurun, semangat kita bahkan cenderung sudah tidak ada, maka kita harus melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan yang dapat kita lihat. Karena melalui kemuliaan Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa memenuhi segala permasalahan hidup kita dan kita mampu bangkit bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dan yang ketiga adalah dia percaya pada firman Tuhan yang disampaikan. Di situ dikatakan Kejadian 45 ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan seketika dilihatnya kereta itu yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemput, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Di sini katakan bahwa kalimat perkataan yang diucapkan oleh Yusuf berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Saudara pengusaha, para pemirsa dikasihi Tuhan dan para marketing yang dikasihi Tuhan juga. Mari pada saat kita mengalami satu tekanan kehidupan kita, pada saat kita mungkin takut menjalani kehidupan di tahun 2021 karena semangat kita mulai rontok, semangat kita mulai loyo, semangat kita bahkan terjerambab, tertidur
Karena dengan permasalahan di tahun 2020, maka saudara kita semua harus tetap percaya pada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau yang disampaikan melalui saudara membaca Alkitab harian saudara. Percayalah kepada Tuhan, maka semangat hidup kita akan bangkit kembali. Sehingga di tahun 2021, kalau sekarang ini kita sama-sama dalam posisi semangat yang loyo, tidak ada gairah kehidupan, maka yang pertama kita mesti taat pada firman Tuhan. Dan yang kedua kita mengarahkan mata rohani kepada Tuhan tentang kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya atau yang kita baca di dalam Alkitab kita. Kiranya 3 hal ini mampu membangkitkan semangat kita dan kita bersama dengan Tuhan akan bangkit semangat hidup kita, semangat gairah kita dan kita memperoleh kemenangan bersama dengan Kristus. Salam Marketing Kristus.